Kembali bersama saya Lydia Anggi dalam Liputan Politik Internasional. Dalam liputan kali ini, kami akan membahas isu terkait migrasi dan pengungsi, khususnya terkait dengan gelombang kedatangan pengungsi Rohingya di Indonesia. Namun, sebelum membahas lebih jauh, mari kita sama-sama mengetahui apa itu migrasi dan pengungsi. Sebelum masuk ke pembahasan lebih jauh, mari kita pahami dulu apa itu migrasi. Secara sederhana, migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk menetap, baik secara permanen maupun sementara. Migrasi ini bisa terjadi dalam skala lokal, nasional, bahkan internasional. Dalam konteks Indonesia, migrasi yang paling menonjol adalah transmigrasi, yakni perpindahan penduduk dari daerah padat ke daerah yang lebih jarang penduduk di dalam negeri. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki karakteristik geografis yang unik. Lebih dari 17.000 pulau, sebagian besar penduduk terkonsentrasi di Pulau Jawa yang hanya mencakup sekitar 7% dari luas daratan Indonesia, tetapi menampung lebih dari separuh total populasi. Kondisi ini menyebabkan ketimpangan demografis yang signifikan, di mana Pulau Jawa menghadapi tekanan penduduk yang tinggi, sementara pulau-pulau lain seperti Sumatera, Kalimantan, dan Papua memiliki wilayah luas yang kurang dimanfaatkan. Melihat kondisi ini, pemerintah pada era Soeharto mencanangkan program transmigrasi sebagai solusi. Kebijakan ini bertujuan untuk memindahkan masyarakat dari daerah padat penduduk, terutama di Pulau Jawa, ke wilayah yang lebih jarang penduduknya. Tujuan utamanya adalah pemerataan populasi, pemanfaatan potensi sumber daya alam di luar Jawa, serta menciptakan pemerataan pembangunan nasional. Namun perjalanan transmigrasi ini tidak selalu mudah. Banyak tantangan yang dihadapi seperti adaptasi terhadap lingkungan baru yang berbeda secara geografis, budaya, dan iklim, serta konflik dengan masyarakat lokal. Meski demikian, program ini juga meninggalkan jejak positif terutama dalam membuka daerah-daerah baru yang kini menjadi pusat pertanian dan ekonomi. Dalam video ini kita akan mengupas lebih dalam tentang bagaimana keadaan geografis Indonesia mempengaruhi kebijakan migrasi, bagaimana program transmigrasi dijalankan serta dampaknya masih terasa hingga sekarang. Baik, sebelum itu kita akan membahas mengenai pengertian migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain, baik untuk menetap maupun sementara, melalui batas politik, negara, batas administrasi, atau batas bagian dalam suatu negara. Migrasi dapat dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok masyarakat disertai berbagai macam faktor penyebab. Kategori migrasi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu migrasi internal dan migrasi eksternal. Migrasi internal merupakan perpindahan yang terjadi dalam wilayah suatu negara, misalnya antar provinsi, antar kota kabupaten, migrasi pedesaan ke perkotaan atau satuan administratif lainnya yang lebih rendah daripada tingkat kabupaten seperti kecamatan, kelurahan, dan seterusnya. Berikut beberapa jenis migrasi internal. Di antaranya, pertama, transmigrasi, yakni perpindahan penduduk dari daerah padat penduduk ke daerah yang jarang penduduknya. Berikutnya, urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa atau kota kecil ke kota besar. Kemudian ruralisasi, yakni perpindahan penduduk dari kota besar ke kota kecil atau desa. Kemudian ada forensen, yakni pergerakan penduduk desa ke kota tiap hari tapi tidak menetap. Dan komuter, yakni pergerakan pekerja harian tanpa menetap untuk kepentingan tertentu seperti bekerja atau sekolah. Kategori migrasi eksternal. Migrasi eksternal atau external migration adalah perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Migrasi eksternal merupakan fenomena yang sudah ada sejak lama. Migrasi internasional merupakan salah satu isu penting dalam agenda kebijakan global karena dapat menimbulkan dampak ekonomi, sosial, dan budaya yang besar di negara pengirim dan penerima. Berikut beberapa jenis migrasi eksternal, seperti migrasi, emigrasi, dan remigrasi. Migrasi adalah masuknya penduduk dari negara lain ke negara tujuan dengan motif menetap. Emigrasi adalah keluarnya penduduk dari negara asal ke negara tujuan dengan motif menetap. Dan remigrasi adalah proses kembalinya penduduk dari negara tujuan ke negara asalnya. Kategori migrasi berikutnya, yakni migrasi sukarela dan migrasi terpaksa. Migrasi sukarela menggambarkan proses migrasi saat seseorang memilih untuk pindah. Pilihan tersebut dibuat atas kemauan sendiri, biasanya untuk memanfaatkan peluang ekonomi yang lebih baik, mengakses lebih banyak layanan dan pendidikan, atau hanya karena seseorang menginginkannya. Migrasi sukarela dapat terjadi secara lokal, regional, nasional, atau internasional. Karena globalisasi mengikat sistem ekonomi dan politik, lebih banyak orang akan ingin pindah ke daerah-daerah yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan kualitas hidup.
Kategori berikutnya migrasi terpaksa. Migrasi paksa adalah perpindahan yang disebabkan oleh berbagai macam faktor ekstrim yang melibatkan kekerasan, paksaan, dan tekanan. Menurut International Organization of Migration, definisi tersebut walaupun bukan dalam catatan hukum internasional, tetapi merupakan interpretasi dari pergerakan pengungsi, orang terlantar, korban daerah konflik, korban perdagangan manusia, dan kasus lainnya. Migrasi paksa mengacu pada fenomena orang yang terpaksa meninggalkan rumah mereka karena faktor-faktor seperti konflik kekerasan, proyek infrastruktur, bencana alam, atau dampak perubahan iklim. Bagian 2, pengungsi dan status hukum. Pengungsi merupakan individu atau kelompok yang melakukan migrasi karena takut dianiaya dengan alasan perbedaan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, atau pendapat politik. Keberadaan mereka yang berada di luar negara atau tidak mendapat hak kewarganegaraan tidak diakui dan atau karena takut sehingga tidak mendapatkan hak perlindungan dari negara tersebut. Kemudian mereka pergi dan tidak ingin kembali. Status dan hak pengungsi di mata hukum internasional diatur dalam Konvensi tentang Status Pengungsi tahun 1951 dan protokolnya tahun 1967. Konvensi ini mengatur hak dan kewajiban pengungsi serta tanggung jawab negara tujuan pengungsi. Demikian penjelasan mengenai migrasi dan pengungsi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Saudari Anggi. Saya, Winda Pratiwi, akan melanjutkan pembahasan terkait penyebab migrasi dan krisis pengungsi. Berikut beberapa penyebab terjadinya migrasi dan krisis pengungsi. Penyebab yang pertama adalah konflik dan kekerasan. Konflik dan kekerasan di sini berupa perang, penganiayaan, dan terorisme. Perang berupa konflik bersenjata, baik perang antar negara atau perang saudara, yang dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur dan ketidakstabilan ekonomi. Adapun penganiayaan berupa pelanggaran HAM seperti penyiksaan, diskriminasi, dan penangkapan sewenang-wenang dapat menciptakan rasa takut dan ketidakamanan pada penduduk. Adapun adanya terorisme dapat menciptakan suasana yang penuh ketakutan dan ancaman, yang dapat membuat orang-orang merasa tidak aman untuk tinggal di daerah asalnya. Penyebab terjadinya migrasi dan krisis pengungsi yang kedua adalah bencana alam dan perubahan iklim. Bencana alam berupa gempa bumi, tsunami, dan badai dapat menghancurkan rumah dan permukiman. Selain itu, bencana alam juga dapat merusak infrastruktur penting seperti jalan, jembatan, dan sistem komunikasi yang dapat menghambat upaya bantuan dan pemulihan. Adapun bencana alam dapat menyebabkan kelangkaan makanan, air bersih, dan bahan bakar. Hal ini dapat mengancam kelangsungan hidup masyarakat. Adapun perubahan iklim seperti kenaikan permukaan air laut, kekeringan berkepanjangan, dan cuaca yang ekstrim. Kenaikan permukaan air laut dapat mengancam pulau-pulau kecil dan daerah pesisir, sehingga memaksa penduduk yang tinggal di daerah tersebut untuk meninggalkan rumah mereka. Kekeringan yang berkepanjangan juga dapat menyebabkan gagal panen dan kelaparan. Dan peristiwa cuaca ekstrim seperti banjir, badai, dan gelombang panas menjadi semakin sering dan intens. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan yang luas dan memaksa orang-orang untuk mengungsi ke tempat yang lebih layak. Penyebab terjadinya migrasi dan krisis pengungsi yang terakhir adalah adanya krisis ekonomi dan politik. Krisis ekonomi dan politik merupakan faktor pendorong utama terjadinya migrasi dan krisis pengungsi, di mana kondisi ekonomi yang buruk dan ketidakstabilan politik memaksa orang-orang untuk meninggalkan negara asal demi mencari kehidupan yang lebih baik. Krisis ekonomi dan politik di sini berupa kemiskinan yang ekstrem, seperti ketidaksetaraan ekonomi, kurangnya akses terhadap sumber daya, dan juga krisis ekonomi berupa krisis keuangan dan inflasi tinggi, dan pengangguran massal. Ada pula kebijakan pemerintah yang resesif, seperti pemerintahan yang otoriter dan
terjadinya korupsi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan ketidaksetaraan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Itulah penyebab terjadinya migrasi dan krisis pengungsi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih Saudari Winda. Saya Wina Wardani akan melanjutkan terkait dampak migrasi dan krisis pengungsi, serta respon internasional dan kebijakan. Migrasi membawa dampak yang beragam bagi negara tujuan. Di satu sisi, migran berperan penting dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperkaya keberagaman budaya. Namun, di sisi lain, migran sering menghadapi tantangan dalam proses integrasi dan adaptasi. Contohnya, banyak migran di Eropa yang mengalami kesulitan dalam berbahasa dan memahami budaya lokal. Sementara itu, negara asal juga merasakan dampak dari migrasi, seperti kehilangan tenaga kerja terdidik dan berpengalaman dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi potensi inovasi. Sebagai contoh, Indonesia mengalami pengurangan tenaga kerja terampil yang berpindah ke negara-negara maju demi mencari peluang yang lebih baik. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa remitansi dari migran seringkali memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan rumah tangga di negara asal. Di tingkat global, migrasi dapat memperburuk ketidaksetaraan antar negara dan memicu konflik sosial serta budaya. Namun, migrasi juga membuka peluang untuk kerjasama internasional dan pertukaran budaya yang lebih luas. Contoh, migran dari Afrika membawa keterampilan baru ke Eropa yang pada gilirannya dapat memperkaya masyarakat penerima. Migran biasanya membutuhkan akses ke layanan sosial, seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan, serta kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, negara tujuan harus menyediakan layanan ini agar migran dapat beradaptasi dengan baik. Swedia sebagai salah satu contoh negara yang telah menerapkan program integrasi sosial untuk membantu migran menyesuaikan diri dengan masyarakat lokal. Kehadiran migran juga memperluas pasar tenaga kerja dan mendorong inovasi. Di Amerika Serikat, migran telah memberikan kontribusi signifikan dalam sektor teknologi dengan membawa keterampilan baru yang sangat dibutuhkan oleh industri. Negara tujuan bagi para migran perlu mengembangkan kebijakan imigrasi yang inklusif untuk mendukung integrasi sosial para migran. Kebijakan ini mencakup pendidikan multikultural dan perlindungan hak-hak migran. Kanada menjadi contoh negara dengan kebijakan integrasi sosial yang efektif untuk mendukung keberadaan migran di masyarakat. Organisasi internasional seperti IOM dan UNHCR memainkan peran penting dalam mengatur migrasi serta melindungi hak-hak migran dan pengungsi. Mereka tidak hanya menyediakan bantuan kemanusiaan, tetapi juga mencari solusi untuk masalah-masalah terkait pengungsi. Kerjasama antar negara sangat penting dalam menangani tantangan ini melalui konvensi internasional yang mengatur hak-hak migran. Begitulah dampak yang diakibatkan oleh migrasi dan pengungsi, baik bagi negara tujuan, negara asal maupun secara global. Untuk melihat secara jelas, mari kita lihat studi kasus yang akan dibawakan oleh rekan saya. Dalam liputan kali ini, kami mengangkat kasus terkait gelombang kedatangan pengungsi Rohingya di Indonesia. Berikut pemaparannya. Dalam beberapa minggu terakhir, Indonesia telah menjadi tujuan baru bagi para pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kondisi yang semakin memburuk di kamp-kamp pengungsian di Bangladesh. Menurut laporan terbaru, lebih dari 1.600 pengungsi Rohingya telah tiba di Aceh dalam beberapa gelombang kedatangan. Mereka melarikan diri dari situasi yang tidak aman dan penuh ketidakpastian, berharap menemukan perlindungan dan kehidupan yang lebih baik. Berikut gelombang kedatangan pengungsi Rohingya sejak pertengahan November. Badan PBB untuk Pengungsi atau UNHCR mencatat bahwa Aceh telah menerima lebih dari 1.075 pengungsi Rohingya dalam 6 gelombang kedatangan. Para penyelundup memanfaatkan situasi ini dengan menawarkan perjalanan berbahaya menuju Indonesia.
di mana mereka membayar hingga 1.100 US dollar per orang untuk bisa sampai ke sini. Salah satu pengungsi, Muhammad Ullah, menceritakan bagaimana putrinya dibawa oleh mantan ibu mertuanya untuk naik kapal menuju Indonesia. Banyak pengungsi percaya bahwa Indonesia adalah tempat yang lebih aman dan bersedia memberikan perlindungan kepada mereka. Namun, kedatangan mereka tidak selalu disambut dengan tangan terbuka. Terdapat sentimen negatif di kalangan sebagian masyarakat Indonesia. Bahkan narasi kebencian dan hoax mengenai pengungsi Rohingya marak beredar di media sosial. Ini menimbulkan tantangan bagi pemerintah dalam menangani isu ini secara humanis dan efektif. Tantangan penanganan pengungsi di Indonesia, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 yang mengatur penanganan pengungsi. Namun, tantangan masih ada, terutama dalam hal integrasi sosial dan keamanan masyarakat lokal. Para ahli menekankan pentingnya kerjasama internasional untuk mengatasi masalah ini secara komprehensif. Kepala Divisi Keimigrasian menyatakan bahwa Indonesia perlu menerapkan kebijakan selektif dalam penanganan pengungsi agar tidak mengganggu kedaulatan negara dan keamanan masyarakat. Di sisi lain, solidaritas kemanusiaan juga sangat diperlukan untuk menyambut para pengungsi ini. Dalam konteks perubahan iklim dan tantangan ekologis lainnya, penting bagi kita untuk menemukan keseimbangan antara memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan dan menjaga kelestarian lingkungan kita. Demikianlah liputan mengenai migrasi dan pengungsi, khususnya terkait dengan gelombang kedatangan pengungsi Rohingya di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan liputan politik internasional. Saya, Wina Wardani, mewakili rekan-rekan saya, pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.